Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syahrani dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Di sini, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Jumiyadi Abdi Winata, AKMSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kewirausahaan. Yang mana materi yang akan dibawakan yaitu yang pertama mengenai pengertian kewirausahaan, yang kedua mengenai filosofi wirausaha, yang ketiga mengenai karakteristik wirausaha, dan yang keempat mengenai tipe-tipe wirausaha. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama yaitu mengenai pengertian kewirausaha. Kata wirausaha berasal dari gabungan kata wira dan usaha. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, wira memiliki arti pejuang, berani, berwatak agung, berbudi luhur. Sedangkan kata usaha memiliki arti bekerja, berbuat amal, perbuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi, menurut asal katanya tersebut, wirausaha adalah seorang pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Istilah wirausaha umumnya dipakai dalam kegiatan bisnis. Dalam hal ini, wirausaha merujuk pada konsep membangun, mengembangkan, dan mengelola usaha bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan mengambil beberapa resiko di dunia usaha dengan cara yang kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Selanjutnya, pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama menurut Joko Untoro. Menurutnya, kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang, berdasarkan dengan kemampuan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian, yang kedua, menurut Edi Suryanto. Menurut Edi Suryanto, Kewirausahaan adalah suatu kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Kemudian selanjutnya menurut Siswanto Sudomo. Menurut Siswanto, kewirausahaan adalah segala sesuatu yang penting mengenai seorang wirausaha, yakni orang yang memiliki sifat pekerja keras dan mau berkorban, memusatkan segala daya dan berani untuk mengambil resiko untuk mewujudkan gagasannya. Kemudian yang terakhir menurut Hervé Lesbeston. Menurut Hervé, wirausaha ialah berbagai kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan perusahaan yang fungsi produksinya belum teridentifikasi dengan jelas. Baiklah, materi yang selanjutnya mengenai filosofi kewirausahaan. Filosofi merupakan teori yang mendasari suatu pemikiran atau perbuatan. Dalam berbisnis, kita perlu berpegangan pada filosofi bisnis yang baik dan benar, agar bisnis kita juga berjalan sesuai dengan motif-motif yang baik dan benar. Filosofi kewirausahaan bahwa seorang sukses selalu kelebihan satu cara karena mereka sangat kreatif. Mereka akan berupaya menemukan sebuah pemikiran dengan konsep atau solusi yang kemungkinan orang lain tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Jadi, dia menemukan gagasan, ide, dan sebagainya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Dan orang gagal adalah orang yang selalu kelebihan satu alasan. Jadi, orang gagal selalu mempunyai alasan-alasan tertentu untuk tidak mengatasi atau memberi solusi terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi.
Seorang wirausaha yang sukses selalu memiliki satu kelebihan, yaitu dapat mencari solusi apa yang akan digunakan untuk memperbaiki kondisi yang sedang terjadi. Orang sukses mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang gagal, dan orang sukses melakukan apa yang tidak dilakukan orang gagal. Orang sukses juga menerapkan prinsip kesuksesan yang hanya dilakukan oleh segelintir orang saja. Selanjutnya mengenai karakteristik wirausaha. Karakteristik adalah watak atau sifat batin yang dimana akan memberikan pengaruh terhadap seluruh pikiran, perilaku, budi pekerti hingga kepada tabiat, dimana akan dimiliki oleh manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk itu, seorang wirausaha harus memiliki karakteristik seperti yang pertama, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Dengan visi dan tujuan yang jelas, seorang wirausaha mampu menentukan kemana langkah dan arah yang harus dituju, sehingga ia mengerti apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Pebisnis yang sukses adalah seseorang yang memiliki keberanian yang tinggi untuk berkreasi. Karena memiliki kreativitas saja tidak cukup untuk menuju kesuksesan berbisnis. Orang yang memiliki keberanian untuk memulai tidak akan takut dengan resiko kegagalan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Tapi, bukan berarti harus berani saja tanpa adanya pertimbangan dan perencanaan yang mumpuni. Jiwa kewirausahaan tercipta karena timbulnya kepercayaan diri untuk mewujudkan mimpi dan keinginan untuk hidup lebih baik dan lebih besar. Karakteristik yang ketiga yaitu mempunyai semangat tinggi dan kemauan keras. Tidak hanya daya kreativitas saja, seorang wirausaha yang ingin membangun bisnis harus memiliki semangat tinggi dan kemauan keras. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa apa yang akan dikerjakan akan membawa pada keberhasilan. Adanya kemauan yang keras membuat seseorang bertekad kuat untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu mempunyai daya analisis yang baik. Seorang wirausaha harus memiliki daya analisis terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Misalnya saja memperhitungkan untung rugi, persaingan, nilai jual barang dan jasa, dan kemampuan menganalisis pasar lainnya. Hal ini penting dimiliki dalam diri seorang wirausahawan yang sedang menggeluti bisnis karena bertujuan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar untuk kelangsungan bisnisnya. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu berjiwa pemimpin dan tidak bersifat konsumtif. Pebisnis harus memiliki jiwa kepemimpinan baik untuk dirinya sendiri maupun bawahannya. Dalam artian mampu memimpin atau mengendalikan dirinya sendiri dan anggotanya dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin tidak seharusnya memiliki perilaku konsumtif karena pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukan. Dengan jiwa seperti ini, bisnis yang sedang kita bangun akan semakin berkembang dengan terus memanfaatkan keuntungan sebagai modal untuk bisnis yang lebih besar. Selanjutnya yang keenam, mampu membuat keputusan dan melaksanakannya. Pebisnis yang hebat adalah yang mampu membuat keputusan dengan cepat dan tepat untuk menghasilkan sesuatu. Pebisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah yang memiliki perhitungan dalam setiap keputusannya. Dalam melaksanakan keputusan tersebut harus sesuai dan sudah disepakati bersama timnya. Melaksanakan keputusan dengan cepat dapat meminimalisir hilangnya peluang. Kemudian yang terakhir memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnisnya. Jiwa wirausaha dimiliki oleh seseorang yang biasa mengabdikan dirinya terhadap pekerjaannya. Pebisnis yang sedang memulai bisnisnya harus mengesampingkan kepentingan-kepentingan yang bisa ditunda demi pekerjaannya. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa bisnis adalah tidak memiliki waktu yang mengikat, namun perlu diketahui bahwa untuk menekuni bisnis justru membutuhkan waktu lebih untuk belajar, memahami dan menjalankan bisnis dengan baik. Kemudian manfaat karakteristik wirausaha.
Beberapa manfaat yang dapat kita rasakan jika memiliki karakteristik wirausaha untuk menuju sukses selama berbisnis, yaitu yang pertama memiliki keterampilan untuk membuat keputusan dengan melakukan analisis di setiap pilihan, menimbangnya, dan menentukan alternatif solusi jika ada masalah di kemudian hari. Kemudian yang kedua, menumbuhkan keahlian untuk memimpin bisnis dengan menentukan serta berkembangnya keterampilan di bidang kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, mampu membuat sebuah inovasi produk, mampu pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan bisa membantu kegiatan lainnya seiring dengan berkembangnya teknologi. Dalam melakukan kewirausahaan, akan banyak yang mengalami kegagalan. Agar tidak mengalami kegagalan di tengah perkembangan wirausaha, sebaiknya pastikan tipe wirausaha yang dipilih sesuai dengan minat maupun bakat yang kita miliki. Sebab wirausaha yang sukses tidak selalu membutuhkan modal yang besar, namun juga dipengaruhi minat. Bahkan banyak wirausaha bermodal kecil namun sukses menjalankan usahanya, karena tipe wirausaha yang dipilih sesuai dengan minatnya. Tipe wirausaha yang pertama yaitu wirausaha bisnis. Merupakan tipe wirausaha yang paling mendasar, bergerak di bidang produksi, pemasaran hingga jasa. Wirausaha bisnis tidak hanya mementingkan laba namun juga berorientasi pada pelanggan. Kemudian tipe wirausaha yang kedua adalah wirausaha ahli. Wirausaha ahli adalah seorang penemu. Dia adalah orang yang memiliki suatu ide untuk mengembangkan proses produksi, sistem produksi, dan sebagainya. Wirausaha ahli ini cenderung bergerak dalam bidang penelitian, membuat model percobaan laboratorium, dan sebagainya. Dia juga menjual lisensi idenya untuk dijadikan produk komersial. Pengetahuannya lebih banyak pada bidang teknis produksi dibandingkan pengetahuan di bidang pengawasan, financing, dan lain-lain. Tipe yang ketiga yaitu creative entrepreneur. Creative entrepreneur merupakan wirausaha yang memanfaatkan informasi dan pengetahuan. Beberapa bidang yang termasuk dalam wirausaha tipe ini adalah wirausaha di bidang periklanan, perfilman, penerbitan maupun penciptaan game. Dalam wirausaha ini, modal utama yang dibutuhkan bukanlah modal eksternal di segi materi, melainkan kreativitas untuk menciptakan suatu produk. Produk-produk yang dihasilkan dari wirausaha tipe ini memang bukan berupa barang, namun memiliki daya tarik yang cukup tinggi. Kemudian tipe yang keempat adalah general manager. Merupakan individu yang ideal dan secara sukses bekerja pada sebuah perusahaan. Dia banyak menguasai keahlian bidang produksi, pemasaran, permodalan, dan pengawasan. Selanjutnya yang kelima yaitu tipe technopreneur. Merupakan wirausaha yang memanfaatkan teknologi informasi. Di tengah berkembangnya teknologi informasi, wirausaha jenis ini banyak dipilih, bahkan oleh pemula untuk mendapatkan keuntungan. Wirausaha jenis ini cenderung menimbulkan efek ketagihan kepada pelanggannya, sebab mampu memberikan kegembiraan melalui layanan yang cepat dan tepat kepada pelanggannya, sebagaimana pengguna teknologi dan informasi tersebut. Sebut saja Google dan Apple. Wirausaha di bidang teknologi dan informasi yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemudian yang keenam yaitu tipe social entrepreneur. Tipe ini merupakan tipe wirausaha di bidang layanan dan jasa kepada masyarakat. Tipe ini cenderung memberikan layanan dan jasa untuk perbaikan sosial, seperti di bidang pendidikan, lingkungan, maupun perekonomian masyarakat. Kemudian yang terakhir tipe the promoter. The promoter merupakan individu yang pada mulanya memiliki latar belakang pekerjaan sebagai sales atau bidang marketing, kemudian mengembangkan perusahaan sendiri. Keterampilan yang sudah ia miliki biasanya berupa faktor pendorong untuk mengembangkan perusahaan yang ia rintis. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu kewirausahaan adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan serta pola pikir dan pola tindakan seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya
serta mampu memberikan nilai terhadap tugas dan tanggung jawab itu sendiri. Selain itu, ciri-ciri seseorang yang berhasil menjalankan usahanya adalah memiliki visi dan tujuan yang jelas, inisiatif dan selalu proaktif, berorientasi pada prestasi, berani mengambil resiko, kerja keras, bertanggung jawab, komitmen pada berbagai pihak, serta mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dengan berbagai pihak. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.